bersidang di pengadilan itu mungkin ada perdebatan, tapi saya meyakini itu akan selesai karena dasar saya dibekukan tidak ada. Pertama, aturan hukum yang mengatur bahwa berita acara sumpah seseorang di pengadilan tinggi itu bisa dibekukan. Klausul dibekukan tidak ada. Klausul non-aktif tidak ada. Ya, klausul dibatalkan pun tidak ada. Jurisprudensi di negaranya pun tidak ada. OCK Ligis 8 tahun masuk penjara. Kasus suap di KPK dan lain sebagainya tidak dibekukan, Mas. Emang saya kenapa? Saya kan bukan musuh negara. Nah, jadi maksud saya ini kalau sudah ada misalnya maaf ya kekeliruan, kok ya dipahami, disadari karena ini merugikan orang lain. Pertimbangannya salah semua. Jadi saya nggak mau lagi mencabik-cabik barat kertas saya koyak-koyak itu. Oh ini loh kesalahan tidak. Saya bilang saya tidak akan pura-pura. Saya bukan tidak bisa tenang, tapi ada kalanya saya menjadi singa, ada kalanya saya seperti apa? Seperti hewan yang lebih lembut, kira-kira gitu. Tapi kalau saya tetap dizolimi, ya saya tentu akan melawan. Misalnya, saya kemarin diminta diperiksa di Barreskrim laporan Ketua PN Jakarta Utara. Saya beritahu dengan penyidik, kan di bawah ada. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan hubungi, namanya AKBP Andriansa. Saya teleponlah dia karena panggilan 20 Februari. 20 Februari itu apa itu? Sidang kami kemarin di mana Hotman di situ sakit, dilarikan ke rumah sakit. Sekarang ke Singapura dia. Oke? Saya WA, saya telepon AKBP Andriansa. Oh siap bang, saya minta tunda ya. Ini interview loh, klarifikasi ini. Ya, bukan tersangka, bukan apa-apa. Kita bilang, kita surat. Rahmat langsung buat surat, saya koreksi, udah kirim. Ada tanda terimanya. Ya, saya pergi ke Medan. Kenapa? Karena kakak kandung istri saya meninggal dunia. Saya berangkat. Tiba-tiba di sana datang panggilan lagi. Suruh datang. Baru kali ini ada interview, panggilan kedua. Secepat kilat. Ada apa kalian? Saya bilang, kalau begini, apa saya harus marah lagi? Tapi saya udah koordinasi, saya nggak mau semua. Saya sudah surati, kita sudah datangi, kita. Pokoknya jangan coba-coba membelok-belokkan hukum. Sekali saja persoalan Hotman dengan saya yang sampai hampir 3 tahun. Cukup sekali itu jadi pembelajaran. Jangan lagi bercermin kita. Mari bercermin dari banyak kasus. Itulah yang saya katakan tadi. Ya, ada dugaan kita di mana lembaga peradilan ada bermasalah, oknumnya, kepolisian ada, kejaksaan ada. Di mana lagi? Di kepolisian ada, hakim ada, KPK ada, pengacara apa? Jadi kalau begitu bagaimana? Ya kita harus saling koreksi. Dan Pak Prabowo kan jelas pidatonya. Bersihkan dirimu sebelum kalian saya bersihkan. Artinya apa? Pak Prabowo tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bangsa ini. Jadi paham. Jadi saya kira urusan saya dengan berita acara sumpah, saya pikirkan. Tugas saya sudah melakukan perjuangan. Bagaimana perasaan saya sebagai lawyer dan didukung oleh banyak orang melalui DM, WA dan lain sebagainya. Tambah doa. Silakan sekarang para di bersatu. Itu memang benar-benar keren. Dia periksa kita, dia adili kita. Ya, tapi mereka mengatakan bahwa itu cacat. Nah, sekarang persoalannya saya harus ngotot balikan. Emang ada kelereng saya terus saya kasih diambil lagi kelerengnya enggak begitu. Ada 2. 1, udah jangan kalau nanti saya bersidang jangan persoalkan. Karena acara sumpah yang dilakukan BAS itu pembekuan tidak diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ya bagaimana teknik di lapangan tergantung mereka. Tapi Mahkamah Agung sudah jawab bahwa nanti kami akan cek, sudah permintaan maaf dari Saudara Rasman dengan Firdaus, nanti itu tergantung dari Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten berapa lama dibekukan. Bahasa dibekukan itu tidak ada diatur. Yang tak orang umum, apa nih esnya beku, terus kapan cairnya, tunggu aja. Saya kira itu, dan saya tidak terganggu dengan itu. Sekali lagi saya akan memberi bantuan hukum kepada siapapun. Ya,
Dan dalam setiap perkara yang kita tangani dalam 1 tahun saya dengan Rahmat ini, paling yang masuk pengadilan itu 1 kasus. Benar ya? Selalu penyelesaian. Apakah itu terganggu? Tidak. Karena yang paling saya khawatir, karena organisasi saya memecat saya. Itu baru benar. Cabut kartu advokat, terbukti melanggar. Sedangkan saya berita acara sumber, orang tanya, sebagai apa? Pengadilan tinggi di situ, dia tidak punya kewenangan. Dia itu kan berita acara. Ibarat orang menikah, ada saksi nikah, bos. Oke? Terus belakangan dia bilang, ini nggak benar nih. Kalau gitu cabut lagi buku nikahnya. Bukan begitu caranya. Orang talak proses berikutnya. Bisa jadi hakimnya itu udah, yang menjadi saksi nikah itu udah meninggal atau apa. Yang sudah yang menjadi produk seorang lawyer, yang menjadikan dan atau menjadi produk seorang lawyer adalah organisasi advokat. Sedangkan berita acara sumpah itu apa sih kekuatan? Itu hanya sumpah kepada Tuhan, tapi dilegalisasi melalui tulisan. Maka judulnya di situ saksi hakim ini 2 orang tanda tangan. Dan yang melakukan berita acara sumpah adalah organisasi advokat, bukan. Nah pertanyaannya, saya mau ribut, buat apa ribut? Udah didengar kok. Orang lembut juga didengar. Bila perlu berbisik kita didengar juga kok. Kenapa begitu? Itu cara untuk bagaimana supaya orang mendengar apa yang dia sampaikan. Jadi saya itu berupaya untuk supaya ke depan jangan lagi salah. Nah, adapun Adinda Firdaus dia dipecat oleh KAI dan dia berada di KAI, ya. Tapi prosedur pemecatan KAI terhadap Adinda Firdaus salah, tidak ada dengan etik. Kalau diperiksa dengan etik kemudian dia dinyatakan bersalah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak dengan itu melampaui kewenangan, salah. Dan Adinda Firdaus aman-aman aja. Terus dibilang kami pecah kongsi, nggak ada. Itu dari wawancara dipotong-potong. Sama dengan saya mengatakan korupsi. Saya udah dengar tadi. Karim Rahmat sama dikirim orang juga sama saya dengarin, nggak ada. Hakim juga banyak korupsi, itu kata-kata saya dengarin pakai ini kan terang.